Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sahrizal Yatma dengan NPM 2375828, program studi teknologi rekayasa internet, jurusan teknologi informasi, Politeknik Negeri Lampung. Baik, di sini saya akan melanjutkan lab selanjutnya ya. Di sini saya akan bahas mengenai on-pad attack with ethercap. Jadi kita akan bahas sebuah serangan on-pad dengan menggunakan ethercap ya. Lab on-pad. Oke, di sini ada topologinya ya. Corporate network, internet, adapter, password router, VLAN, ada network 17.0 sama 660. Oke. Jadi apa yang kita lakukan, yang pertama meluncurkan ethercap dan menjelajahi kemampuannya ya. Lalu melakukan serangan on-pad MTM attack, lalu menggunakan Wireshark untuk mengamati serangan spoofing attack. Nah, serangan on-pad itu cara yang sangat ampuh untuk mencuri data yang sedang berjalan di jaringan tanpa enkripsi ujung ke ujung, seperti kebanyakan data berjalan di LAN lokal ya. Jadi informasi teks yang jelas bahkan berkas lengkap dapat dengan mudah dicuri menggunakan metode serangan on-pad ini. Nah, menggantikan istilah man in the middle sebagai nama untuk jenis serangan ini, proses bergantinya belum selesai. Namun, kita masih menemukan man in the middle di banyak tempat ya, termasuk beberapa soal kemudian. Oke, kita lanjut ke part pertama. Ethercap ya. Ethercap itu digunakan untuk melakukan serangan on-pad ataupun MITM ya. Jadi tujuannya itu untuk mencegah traffic. Jadi antar perangkat guna mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk menyamar sebagai target ataupun mengubah data yang sedang dikirim. Jadi penyerang berada di antara dua host ya. Jadi misal PC A ke PC B, nah dia di antara PC A dan PC B seperti itu. Penyerang berada dalam serangan on-pad, peretas tidak perlu membahayakan perangkat target, tapi cukup mengendus lalu lintas yang bolak-balik antara target dan jurusan dan tujuan. Ethercap digunakan sebagai alat on-pad dan mesin penyerang berada di jaringan IP yang sama dengan korban. Jadi dia penjegat ya, dia berada di tengah-tengah antara net, misal PC A dan PC B gitu. Jadi dia mencuri dari situ atau menggantinya. Nah, yang pertama kita buka Linux-nya dulu. Nah, sudah ya. Lalu target adalah 6623 untuk melihat jaringan dari perspektif target dan memulai lalu lintas antara target dan server. Kita gunakan SSH untuk masuk ke host ini. Nama pengguna labu user, passwordnya juga. Kata sini oke. Pengguna host 106623 berkomunikasi dengan server 106613. Penyerang di jalur 661 akan mencegat. Nah, kita ya, jadi kita sebagai 661 mencegat dan meneruskan traffic antar host. Oke, kita coba SSH main L labu user 10663. Oh iya, labu usernya belum. SSH connect to host. Nah, artinya sudah ya sebenarnya.
Lalu sudah apa belum ya? Bisa connect tapi udah connect. Oh, belum bisa ya. Nah, 66 kok 663 dan 6623. Jawab yes. Please tap or no or the fingerprint. Oh. Jika Anda mendapatkan pesan berikut, jawab ya untuk melanjutkan. Duh, harusnya apa? Oh, yes. Oke, oke, kita ulangi. Cisco 123. Hah? Cisco 123. Nah, sudah ya. Screenshot dulu untuk keperluan praktikum ya. Peran praktikum. Oke, selanjutnya karena kita membuat serangan empat yang menggunakan spoofing ARP, jadi kita akan memantau pemetaan ARP pada host korban. Jadi serangan ini akan menyebabkan perubahan pada pemetaan tersebut. Gunakan IP Neighbor untuk melihat cache ARP saat ini di komputer target. Catatan, jika menggunakan versi VM, oke, kita bukan catatan nama host Google ini. Oke, kita coba IP Neighbor. Kurang.
Jika menggunakan versi VM itu apa? Oh, oke, kita lewati ya. Lalu selanjutnya load Ethercap GUI interface to begin scanning. Jadi kita akan buka sesi terminal ya untuk oke, Ethercap main hub. Kita buat ada dua nih. Tuh, pas. Ethercap main hub. Nah, ini kita bisa melihat berkas bantuan dan untuk apa ya. Scan dulu. Lalu selanjutnya pada bagian ini kita akan menggunakan GUI interface untuk mengakses Ethercap. Jalankan interface pengguna grafik GTK menggunakan perintah Ethercap main G. Sebagian besar fungsi Ethercap memerlukan izin root, jadi gunakan perintah sudo untuk mendapatkan izin. Oke. Sudo Ethercap main G. Oh, ini Ethercap. Kita arah sini. Sekarang kita oke. Selanjutnya yang Ethercap opens into Windows. Oke. Sedang di jaringan internal. Pengaturan default adalah memindai menggunakan ADH0 menjadi BN internal. Ini. Nah, oke, sudah. Primary interface kan. Yang merupakan oke, klik icon centang, semakin startup. Di kanan atas layar Ethercap muncul di bagian masalah menunjukkan bahwa layar yang mana satu enggak juga.
Oh ini. Oh ini. Oke. Karena mereka sedang berjalan. Selanjutnya perform the unpaid attack. Memilih target, perangkat target. In the attack window, open the list windows by clicking the window. Three dots icon, select the host and di jendela GUI Ethercap, bukannya daftar host. Dengan mengklik menu Ethercap, pilih host lalu daftar host. Klik pilih host. Titik 3. Nih, host. Host, lalu host, lalu daftar host. Host list. Oke. Scan for host atau daftar host ditemukan di jaringan. Bentar, bisa nggak ini dihapus? Kan yang tadi.
Scan code first. Scan code. Ini apa? Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang ditemukan. Tentukan perangkat sumber dan tujuan. Untuk melakukannya, klik alamat IP. Terus punya. Lalu selanjutnya klik alamat IP server web tujuan untuk mendarat 213 ya. Ke target 2. Oke. Setiap alamat IP dan MAC yang ditetapkan sebagai target 1 akan dialihkan semua aktivitasnya melalui komputer penyerang yang menjalankan Ethercap. Nah, komputer penyerang adalah kali Linux kita ya, dengan alamat 661.10.661. Jadi semua komputer lain di subnet selain target akan berkomunikasi secara normal. Nah, tapi target kita akan dialihkan ya trafficnya. Lalu klik ikon MITM pada bilah menu. Ikon lingkaran pertama di kanan atas. Lalu ARP, lalu pilih ARP positioning.
Pastikan kita harus memastikan Snap remote-nya connection telah dipilih. Oke, oke, udah ya. Eksperimen telah dimulai. Jika snapping tidak segera dimulai, kita oke, oke. Nah, tuh, grup 1, grup 2. Output. Oke, kita tampil selanjutnya ya. Kembali ke terminal menjalankan sesi SSH dengan pengguna target ulangi PIN 106613. Cukup ya.
Setelah itu gunakan IP Netboard. Dua empat dua DF 861. Ini masih sama, berarti belum berhasil. Sudah. Dua empat dua DF sama. Apa yang salah ya? Baik ya. Ini tadi kan belum berhasil ya. Lalu saya matikan mesinnya, saya hidupkan lagi. Setelah itu saya ulangi lagi, 23 masukkan ke target 1, 13 ke target 2, lalu airbase proofing-nya saya centang ya, nih. Oke, setelah itu setelah saya cek di IP Netboard itu sudah sama ya MAC address-nya dengan 13. Jadi kalau semisal IP ini eh, jadi kita itu berada di tengah-tengah ya. Jadi jika si 23 ini mengirimkan pesan ke 13 itu bisa kita detek ya. Bisa kita acak-acak seperti itu. Lalu selanjutnya hmm, beda ya, beda MAC address. MAC address-nya beda dengan yang awal, sekarang sama dengan MAC di 10661. Lalu eh, ya aneh karena soalnya dalam satu network dua MAC address yang sama seperti itu kan. Lalu dampaknya paket yang dikirim melalui LAN 10.10 10.6613 akan diterima oleh host yang dituju dan menyerang kali VM gitu. Jadi ke kita juga dapat paket tersebut. Selanjutnya tutup. Oke, kita tutup ini. Oke, sudah kita tutup ya. Nah, oke, sudah kita tutup. Setelah itu akan menggunakan baris perintah intercap untuk melakukan spoofing dan menulis berkas .pcap yang dapat dibuka di Wireshark ya. Oke, selanjutnya kembali ke sesi terminal yang terhubung melalui SSH. Lakukan ping ke 611 sama 11 13. Oke. Itu adalah host lain yang kita akan verifikasi tidak berpengaruh oleh serangan. Oke. Ping 10 6 11 mana? Lalu 13.
gitu ya. Terus selanjutnya eh, untuk menemukan alamat MAC, buka perintah IP address. Tentukan alamat kantor. Terus the other cap, the other cap, mente comment runs other cap in text mode. Oke, sintaksnya sudo other cap, mente optionnya key, main key, main i, interface-nya main write, name file name-nya apa, main mdmrp, target 1, target 2. Oke. Oke, kita copy ya. Nah, ini contoh BR internal ya. Ini interface kita. Terus di save namanya ini target perubahan. Target sama target 1, target 2. Bentar. Tadi pentingnya. Oh ya, bentar. Kita coba ping kebiasaan. Copy kita. Sekian ya. Oh ya, saya belum melakukan screenshot tadi. Nah, ini ya. Sudah berhasil ya. Valid. Scanning 1, 2, starting text only interface active for H. Cross SSH tidak dimasukkan berita. Kembali ke sesi terminal SSH ya. Terus kita disuruh untuk menutup dan kembali ke sesi terminal. Menutup SSH terhubung ke Dodika dan kembali ke sesi terminal dengan menggunakan tab dalam kode teks. Exit gitu. Lalu kita akan melihat ya, kita akan meninjau alamat MAC yang dicatat
langkah 1C. Oke, kita berangin ya. Kita akan membuka ya. Tiga belas cm. Mic-nya mana address internet kontak search. Nah, source-nya dari 13 ke 23. Oke. Komputer jangan terlalu menyiapkan komputer untuk mendapatkan musuh menyerang, kemudian mulai menjadi target. Kita di sini nah saya menyiarkan berita RP nih pertama dan lalu mengirimkan respon RP ke kedua host target menggunakan MAC-nya sendiri. Untuk kedua alamat IP tersebut, hal ini menyiapkan kedua host target mengalamatkan frame Ethernet ke komputer penyerang yang memungkinkan mengumpulkan data sebagai MITM ya di tengah-tengah ARP. Nah nih duplikat IP address dideteksi nih. Frame showing error. Warning. Oke. Sekian dari saya lab 5.1.16 mengenai on-pad attack with tercap. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.